Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 22, saya akan membacakan sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul mengandalkan Tuhan. Saudara, satu kali saya dan keluarga pernah mengunjungi sebuah desa yang bernama Sobrah di daerah Malang Selatan. Kami tidak tahu jalan ke desa tersebut. Oleh sebab itu kami menggunakan Google Map sebagai navigasi untuk mengarahkan kami ke desa tersebut. Perjalanan yang kami tempuh dari kota Malang itu sekitar 3,5 jam menuju ke Malang Selatan di Sobrah itu. Saudara, ketika kami melakukan perjalanan, kami sungguh-sungguh mengandalkan Google Map itu. Dan awalnya perjalanan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sampai Google Map itu membawa kami kepada jalan yang sempit dan makin jauh, makin menanjak. Ketika makin menanjak, makin jarang sekali rumah-rumah penduduk. Dan di sisi kiri saya itu persis adalah jurang. Kemudian di tepi sebelah kanan suami saya itu adalah tebing batu. Di dalam kondisi seperti itu saya mulai meragu, benarkah jalan ini? Benar nggak jalan ini yang ditunjukkan oleh Google Map? Kalau ada kendaraan bersimpangan dengan kami, maka itu tidak bisa lagi lewat dan kami tidak tahu bagaimana caranya untuk menghindar. Karena pas jalanan itu persis dengan satu kendaraan mobil roda 4 saja. Nah, setelah dalam perjalanan itu saya bertanya, di tengah-tengah perjalanan itu saya bertanya kepada suami saya, benar nggak Google Map ini? Suami saya berkata, nggak tahu karena saya juga nggak tahu jalan. Saudara, saya makin bergumul dan makin takut karena suami saya juga tidak tahu apakah Google Map ini benar-benar membawa kami ke tempat, ke desa Sobrah itu dengan baik dan selamat. Kemudian tidak lama saya tanya lagi kepada suami saya. Saya berkata, yakin nggak? Benar nggak? Lalu suami saya berkata, mau bagaimana lagi? Satu-satunya yang bisa kita andalkan ya hanya Google Map. Kita nggak bisa tanya orang di sekitar, penduduk sekitar. Karena nggak ada di sekitar kita rumah-rumah penduduk. Saudara, saya sungguh-sungguh bergumul dengan hal itu. Tapi sungguh-sungguh disitulah kami benar-benar mengandalkan Google Map. Dan pada akhirnya kami tiba di desa itu dengan baik. Ketika saya mulai merefleksikan kembali, mengingat kembali bagaimana saya mengandalkan Google Map itu, saya mulai bertanya-tanya kepada diri saya. Saya mulai memikirkan bahwa di dalam hidup ini seringkali kita pun diperhadapkan pada pilihan yang kita tidak tahu jalannya. Kita nggak tahu harus bagaimana. Dan kita harus mengandalkan sesuatu. Dan satu-satunya andalan kita, jika itu adalah jalan di dunia, kita bisa mengandalkan Google Map. Tetapi di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan, satu-satunya yang bisa mengandalkan kita dan membawa kepada jalan yang benar dan rancangannya adalah hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak dari kita yang mengandalkan Tuhan?
Termasuk kalau saya bertanya kepada diri saya, seberapa besar saya mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Pengalaman Yakub malam itu di tepi sungai Yabok di ayat 22 merombak hidupnya. Di sana Allah mengubahnya dengan cara yang unik melalui pergulatan sepanjang malam di ayat yang ke-24. Yakub sampai terpelecok di pangkal sendinya karena tidak membiarkan Allah pergi sebelum memberkati dirinya. Saudara, Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub sebagai peringatan supaya Yakub tidak hidup di dalam mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi harus bersandar dan mengandalkan Allah, hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di dalam ayat ke-24 sampai ke-32 kalau kita baca di dalam pasal ke-32 ini. Di dalam Kejadian 32 ayat 10, di sana juga menceritakan bagaimana Yakub yang dahulu. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu menyeberang sungai Yordan. Yakub mengenang kembali ketika ia lari dari Esau dan menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu itu Yakub masih sangat muda sehingga ia mengandalkan dirinya sendiri. Yakub berkata pada waktu itu, dahulu aku susah, namun dengan kekuatan dan kegigihan aku bekerja dan sekarang aku sangat diberkati. Aku bukan seorang pelarian yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32, ketika Allah memukul dia pangkal pahanya dan dia terpelecok, maka Yakub menggunakan tongkat bukan lagi lambang kekuatannya tetapi sebagai penopangnya. Saudara, kalau kita melihat kembali ayat 24 sampai 29 bagaimana Yakub bergumul dengan Allah, dia sadar bahwa ia harus memenangkan hati Allah untuk memperoleh berkat yang Allah pernah janjikan kepadanya. Oleh sebab itu, untuk memenangkan hati Allah, dia harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dengan segala cara dan rancangannya atas hidup kita. Mengandalkan Tuhan berarti kita sungguh mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Mengakui kedaulatannya atas keluarga kita. Mengakui kedaulatannya atas orang-orang yang kita kasihi. Saudara, ketika masalah terasa berat bagi diri kita dan kita merasa mulai lemah, bertekunlah dengan kesungguhan hati di dalam doa. Andalkanlah Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dan nantikanlah berkat-Nya, karena Allah terus-menerus akan menyediakan cara untuk memberikan anugerah-Nya, berkat-Nya kepada setiap orang yang bersandar kepadanya. Selamat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan mendapatkan berkat dan anugerah yang daripadanya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang begitu